Jadi kita spesifik pada pertemuan kali ini akan membahas syarat-syarat kita menghukumi ittisal atau bersambung sebuah sanad bagi rawi yang tidak sahih menggunakan lafaz ittisal. Saya beri gambaran dulu untuk kemudian kita mengetahui bahwasanya dalam mata rantai mata rantai sanad hadis itu kemudian hukumnya ittisal, kita harus tahu bahwasanya mereka harus menggunakan lafaz tertentu seperti haddatsana, haddatsani, akhbarana, akhbarani dan lain-lain. Telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami, akhbarana, akhbarani dan lain-lain. Maka kalau menggunakan seperti itu biasanya ittisal karena sudah ada kata-kata yang sorry itu apa? Jelas. Ada rawi yang kemudian menggunakan kata-kata yang enggak sorry itu bagaimana? Kata-katanya itu an fulanin, dari fulan, an fulanin. Kata-kata an fulanin ini bisa bermakna ittisal atau bisa inkito ya, karena nggak jelas. Ihtimal itu apa? Multi tafsir. Atau anna fulan, sesungguhnya dia, atau qala fulan, berkata, tapi kan tidak menunjukkan berkata kepada siapa, berkata kepada saya atau berkata kepada orang lain. Maka lafaz-lafaz an fulan, anna fulan, atau qala fulan ini disebut dengan ihtimal. Ihtimal itu apa? Bisa mutasil atau munqati. Ihtimal. Jadi kalau menggunakan kata-kata an, anna, qala ini harus kemudian kita menerapkan syarat-syarat yang saya tulis 3. Yang pertama apa? Boleh menggunakan an fulan, anna fulan atau qala fulan. Yang pertama, rawinya bukanlah seorang rawi yang seorang mudallis atau dia mempunyai sifat tadlis. Kita belajar kemarin tadlis, ada tadlis isnad, ada tadlis syuyukh. Saya kasih tahu sedikit. Tadlis isnad seperti ketika dalam rangkaian mata rantai sanad rawi itu di antara dua rawi yang thiqah terdapat rawi yang dhaif, maka kemudian dia membuang rawi yang dhaif ini seakan-akan rawi yang thiqah ini mendengar dari thiqah yang lain. Ini namanya tadlis isnad. Kalau tadlis syuyukh adalah menyamarkan nama seorang guru, disebut nama kunyahnya agar kemudian orang menyangka orang lain yang mungkin lebih thiqah daripada gurunya. Itu namanya tadlis syuyukh. Dan ini orangnya tidak boleh mempunyai sifat mudallis. Kemudian tetapnya mu'asharah, sebenarnya mu'asharah dan yang kedua ini jadi satu gabungnya. Bahasanya ini subutul mu'asharah ma'a imkanil liqa. Tetapnya mu'asharah beserta kemungkinan bertemu. Yang 2 sama 3 biasanya disebutkan dalam satu kalimat oleh para pengarang kitab-kitab ulumul hadis dengan subutul mu'asharah ma'a imkanil liqa. Bentar. Subutul mu'asharah ma'a imkanul tetapnya mu'asharah beserta kemungkinan mereka bertemu. Contohnya bagaimana imkanul? Ada seorang rawi bernama Muhammad bin Abdullah. Apakah kemudian dia bersambung dengan Abi Zinad, gurunya atau rawi di atasnya? Maka Muhammad bin Abdullah dan Abi Zinad ini sama-sama tinggal di Madinah. Setelah kita lihat dalam biografi masing-masing, Abi Zinad tinggal di Madinah, meninggal sekitar 130 Hijriah. Muhammad bin Abdullah juga tinggal di Madinah dan beliau hidup pada masa Abu Ja'far al-Mansur, yang kemudian Abu Ja'far ini menguasai Madinah, mungkin menjadi gubernur atau apa di sana pada tahun 145. Tetapi jelasnya Muhammad bin Abdullah ini tidak kemudian baru lahir pada tahun 145. Maksudnya tahun 145 ini adalah masa di mana Abu Ja'far al-Mansur kemudian menguasai Madinah, menjadi gubernur atau apa gitu.
Tentunya ketika melihat mereka sama-sama tinggal di Madinah, ini kemungkinan besar mereka imkanul liqa, bertemu, dan mereka mu'asharah sama-sama. Dan dilihat oleh para sejarawan termasuk Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya yang sangat terkenal namanya Siyar A'lam An-Nubala. Kitabnya ini tentang biografi juga ya. Siyar itu artinya biografi, A'lam itu nama-nama, Nubala itu orang-orang yang Nabil. Apa artinya Nabil? Ada punya teman namanya Nabil? Nah, apa artinya Nabil? Ya, Nabil itu zamannya Nubala. Siyar A'lam Nubala. Muhammad bin Abdul Wahid dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala bahwa dia meriwayatkan dari Nafi dan Abi Zinad. Tidak ada yang kemudian mengatakan bahwasanya mereka subut, tetapi kemungkinan bertemu itu pasti. Hampir seluruh sejarawan mengatakan mereka mu'asharah ma'a imkanil liqa. Bahkan sudah ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Madhab seperti ini adalah madhab jumhur ulama. Tetapi ini kemudian tidak disepakati oleh Al-Imam Bukhari. Beliau mensyaratkan lebih tinggi, yaitu subutul liqa istilahnya. Harus benar-benar direkam dalam sejarah mereka pernah bertemu walaupun satu kali. Nggak cukup subutul mu'asharah ma'a imkanil liqa. Mereka harus subutul liqa, benar. Nah, makanya ini yang kemudian membuat kitab Imam Al-Bukhari menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran karena persyaratannya lebih ketat. Walaupun Imam Muslim dengan persyaratan ini menjadi madhabnya jumhur ulama selain Al-Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari seketat itu terhadap jadi nggak mau ya kan, dalam silsilah sanad itu terdapat rawi yang mu'asharah, tetapi tidak ada ketetapan bahwasanya mereka pernah bertemu walaupun sekali, maka itu tidak ditulis dalam kitabnya Imam Bukhari.